berarti lupa dalam pengertian kita tidak dipedulikan oleh Allah, tidak dipedulikan oleh malaikat rahmat, tapi dipedulikan oleh malaikat azab. Segala sesuatu itu akan diperhitungkan di hari akhirat. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka, orang yang masuk ke dalam neraka, orang yang mustahak masuk neraka, orang yang hukumnya jatuh hukum kepada orang itu masuk neraka, tidak sama dengan ahli surga. Karena ashabul jannati humul faizun, bermula orang yang masuk, yang mustahak masuk surga ialah orang-orang yang menang. Karena itulah maka ibu-ibu sekalian, jangan anggap remeh sembahyang fardu, jangan anggap remeh sembahyang jamaah. Satu kali kita sembahyang jamaah sama seperti 40 kali kita sembahyang sendiri-sendiri. Jangan anggap remeh. Demikian juga dari kita terhadap anak-anak, terhadap cucu-cucu. Oleh karena itu, inilah barangkali tujuan daripada masjid yang didirikan oleh saudara-saudara bersama, tujuan daripada pesantren yang kita dirikan itu, mudah-mudahan kita dan anak cucu kita menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah yang terpetunjuk kepada jalan yang benar. Tapi apabila dia lihat ayahnya remeh, tidak begitu perhatian kepada perintah Allah, tidak begitu perhatian kepada salat, tidak begitu perhatian kepada mengisi masjid. Karena di akhir zaman manusia pada berlomba mendirikan masjid. Coba lihat sekarang ini banyak sekali masjid, tetapi perhatian untuk mengisi masjid dengan ibadah ini jauh sekali. Tanda orang kiamat, tanda hari kiamat, manusia berlomba-lomba mendirikan masjid, tetapi mereka tidak mengisi masjid. Tidak mengisi masjid dengan ibadah, tidak mengisi masjid dengan ilmu pengetahuan, tidak mengisi masjid dengan perhatian, supaya menjadi contoh bagi anak dan bagi keturunan katanya. Jadi ini kalau tidak sia-sia aja, sia-sia. Seperti kata pepatah, bantal dulu, bantal kuantan. Bantal sekarang, lain rupanya. Sesal dahulu, pendapatan. Kalau kita menyesal sekarang, alhamdulillah kita akan menjadi orang baik. Tapi menyesal setelah sampai malaikat maut melihat kita, dan kita sudah melihat malaikat maut sudah datang di depan kita. Pada waktu itu kita taubat istighfar, nah ada gunanya. Oleh karena itu, untuk mati dalam beriman, supaya kita mati dalam husnul khatimah, harus dipelihara sejak awal. Tatanom bak kaya, bak mamplam. Tatanom kita bikin bagus, baja, apa namanya itu, untuk penyuburan kita pagar, jangan dimakan kambing. Tanam kaya, tetapi kita tidak pagar, kita biarkan begitu saja, nah ada gunanya. Ya, oleh karena itulah, ini jangan kita kira kita tidak tahu entah kapan kita mati ini. Saya juga tidak tahu kapan saya mati, kapan datang malaikat, tidak tahu. Lagi ke Nurul Aceh, lentuan hanaji dalam bahasa Aceh. Ya, tapi faham kalau orang ngomong umumnya surau semalam. Kalau tidak ada
besok, malam besok, kelana malam besok, seterusnya. Jadi perhatikan. Apabila kitanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadat kita diterima oleh Allah di dunia ini, apabila ibadat kitanya mulus diterima oleh Allah, kita bisa bantu istri, bisa bantu anak. Ya Allah, Tuhanku, itu anakku, itu istriku, selamatkan ya Allah, meskipun ada dosa, bisa. Tapi apabila kita ini selamatnya itu selamat yang mulus, karena syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat bagi seluruh umat manusia. Di samping syafaat khusus bagi umatnya. Guru dapat membantu murid. Apabila ayah dan ibu di rumah tangga selamat dengan segala macam ibadahnya, dapat membantu yang lain. Begitu daripada pemahaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fatwa para ulama. Jadi itulah. Mari kita pada masa yang akan datang, kita isi masjid ini dengan ibadat, kita isi masjid ini dengan ilmu pengetahuan, kita berikan perhatian yang serius, yang sungguh kepada anak kita dan cucu kita. Mudah-mudahan kita insya-Allah dengan izin Allah dan ridha Allah, meskipun ibadat kitanya dalam bulan Ramadan sekarang ini kita yakin tak begitu banyak, tetapi makna perasaan di dalam hati kitanya antara harap dan khauf, harap dan takut. Kitanya mengharap kepada Allah. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah puasaku, terimalah ibadatku, meskipun ada kekurangan di sana sini. Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang harap. Tetapi kita takut kalau ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Aku takut kepadamu ya Allah. Barangkali ibadatku ada kekurangan di sana sini, barangkali dosaku lebih banyak daripada ibadatku. Aku takut kepadamu. Engkau maafkan aku ya Allah, Engkau ampunkan dosaku ya Allah, Engkau terima taubatku ya Allah. Di dalam batin kita ada mizaniyah. Di satu sudut kita mengharap kasih sayang Allah, di sudut yang lain kita takut kepada azab Allah dan iqab Allah. Jangan kita melihat kasih sayang Allah saja, karena itu kita melompat-lompat seperti orang yang sudah selamat betul. Jangan hanya kita terfokus takut kepada Allah, seperti kita pesimis seolah-olah ibadat kita ini tidak diterima oleh Allah. Nyo penderian para hamba Allah yang saleh. Sebelah kaki harap kepada Allah, pada kaki yang lain takut kepada Allah. Bainar raja'i wal khauf. Demikianlah ibu-ibu. Oleh sebab itu, mari kita berjalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan nabi-nabi, jalan rasul-rasul. Ada jalan tapi nak mau berjalan ada guna juga. Jalan bagus Pak, jalan raya, tapi nak mau berjalan jalan itu ambil juga jalan kecil-kecil. Yang sudah ada jalan raya, jalan besar, tapi nak mau berjalan di jalan raya, tapi dia pilih juga jalan yang berliku-liku, itu jalan besar, tapi dia ambil jalan kecil yang depan rumah Tengku Ali. Ada jalan kecil, situ dia. Itu ada jalan besar, tidak di sini juga. Itu orang yang demikian, orang yang hanafah. Itulah arti siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya Allah, ya Tuhanku, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau terimalah ibadat kami dalam bulan suci Ramadan. Engkau terimalah puasa kami, ya Allah. Engkau terimalah tarawih kami, ya Allah. Engkau terimalah sembahyang jamaah kami, ya Allah. Engkau ampunkan segala dosa kami. Kami berikrar, kami akan taubat kepadamu. Kami menyesal atas segala dosa yang kami lakukan. Oleh karena itu, kami bertekad dari sekarang hingga selanjutnya setelah selesai bulan Ramadan, kami menyesal atas segala dosa yang berlalu. Kami taubat dan kami kembali kepadamu. Kami mohon keampunanmu. Engkau terimalah, ya Allah, hal keadaan itu dengan izinmu dan ridhamu. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dino mitanya sembahyang tarawih. Mamanya kali tarawih. Ada pengumuman besok pagi hari raya, begitu diumumkan oleh pemerintah, ya kita berhari raya besok. Akibat tarawih kita, karena kenyataan malam ini malam hari raya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.